Hey teman perjalanan spiritual, gue Ibiza Ryu, gue ada teman perjalanan spiritual kalian. Dan hari ini nih kita kedatangan teman perjalanan spiritual yang luar biasa, yang dimana dia ada seorang legend, pemain sinetron. Dan gue juga mau ngingetin kalian, kalau kalian suka dengan podcast ini nih, kalian boleh namanya like, harus banget namanya like, comment, and subscribe. Dan pastinya kalau kalian mau ngasih reward, mau ngasih donasi, silahkan banget. Di bawah tuh ada namanya The Big Love, kalian boleh ngasih donasi berapapun. Dan ayo dong, gue gak bosan ingetin kalian nih, nonton sampai habis video ini. Karena apa? Ketika kalian tidak nonton sampai habis video ini, salah satu yang akan terjadi adalah kalian akan miscommunication, yang dimana ujung-ujungnya akhirnya menghujat. Dan jangan sampai seperti itu ya. Dan hari ini mungkin kita akan ngebahas atau ngobrol dengan seseorang legend, yang dimana kita akan ngebahas tentang namanya seorang ibu kali ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa dekat dengan ibu kalian, ataupun ngerasa ada generation gap dengan ibu kalian, kalian wajib banget nonton ini, karena pastinya kalian akan mendapatkan pemikiran baru dan mendapatkan insight yang lebih dalam dan kesadaran yang lebih dalam. Siapa lagi kalau bukan Isa Bajai? Thank you Ryu, thank you. Tapi aku sebelumnya masih keberatan kalau dipanggil legend sih. Aku baru mobil doang, belum legend. So, jadi belum terlalu legend. Iya, legend karena apa? Aku itu nonton video dirimu, yang berapa detik? Para Pencari Tuhan. Oh, gitu. Para Pencari Tuhan. Nah, tapi itu pun juga yang bakal aku mau tanyain juga. Dan nantilah kita akan ngebahas tentang orang tuanya lebih detail gitu ya, utama tentang ibu. Tapi ntar dulu, yang gue penasaran saat ini adalah perjalanan masa kecilnya Mas Isa itu seperti apa sih? Iya, merangkak kecil kan? Iya. Terus dibantu baru bisa jalan. Udah bisa ngomong belum? Itu langsung takut ya kalau orang bisa ngomong ya. TK, SD, SMP itu dikotain namanya Dimas Pati, salah satu Magetan juga. Tapi nggak di desa saya sekolah agak ke kota gitu. Oh, beda sama yang sekarang ini? Beda. Beda. SMA baru ke Magetan, karena mau SMA di Jakarta nggak boleh sama ibu bapak. Karena dulu setiap liburan itu ikut ke Jakarta, ikut saudara gitu, jadi pengen banget mulai punya kehidupan tuh kayak di Jakarta gitu. Gitu. Tapi masa kecil itu ya belum gede. Masih kecil tuh belum gede. Iya, belum gede. Kalau udah gede pasti udah gede. Udah nggak kecil lagi. Udah nggak kecil ya. Nah, kalau masih kecil pun juga kita pasti nggak luput dari namanya kenakalan, bener nggak sih? Setuju nggak sih? Nah, kenakalan Mas Isa apa waktu masih kecil? Yang Mas Isa kayak sampai sekarang ini kayak inget banget. Kalau nakal banget sih enggak ya, di sana tuh nggak ada kayak sekolah tuh nggak ada tawuran, nggak ada malak gitu, nggak ada. Mungkin keusilan ya, kalau keusil iya sih. Kayak bikin pesawat terbang dari belakang pas guru ngajar kena kepalanya gitu. Terus lebih ke kayak apa sih, kalau aku dulu tuh kayak harusnya pakai seragam, aku pakai kemejanya aku tutupin pakai yang nggak boleh gitu loh. Jaket atau apa. Oh, waktu itu nggak boleh. Iya. Kalau zaman dulu di sana tuh pasti celana pendek SMP itu pasti di atas lutut. Ya. Kalau di sini enggak, karena anak Jakarta kan bisa lutut kan, panjang-panjang dulu. Aku udah segitu sampai dipanggil. Begitu-gitu aja sih. Wow, tapi nakal seperti itu ya. Nah, tapi kalau nakal terhadap guru atau terhadap temen yang paling parah itu seperti apa, Mas? Kalau lebih ke orang anak sekarang bisa bilangnya kompor sih. Jadi ngomporin, kalau ada kan temen yang gampang banget komporin. Ayo dong, sepedanya masa masih baru gitu nggak ditabrakin tembok gitu. Ada SD gitu kan, SD. Itu sih parah sih, itu konyol sih. Wah, sepatu masih baru gitu, ayo dong kenain becek-becek kayak gitu kan, becek-becek. Dan gitu. Dia ikutin. Ada tuh nama temanku Kikis ya. Dulu kayak gitu, enggak, sekarang tapi enggak ya, Kis. Sorry, Kis. Ada kayak gitu-gitu aja sih. Dan enggak tahu kenapa setiap ikut pulang ke rumah teman gitu, selalu umpama dia punya adik tuh, adiknya selalu laporan ke bapaknya, nih Pak, nih si Isa nih yang ngajarin Mas Haris nakal nih gitu. Pasti ngomong gitu, padahal gak ngajarin apa-apa. Emang anak-anak kayak temenku aja sudah nakal dari sononya juga gitu. Wow. Tapi setelah pulang selalu orang-orang bilang,
adiknya atau kakaknya nih yang ngajarin akal yang ini nih gitu. Kalau pulang ke rumah sih ancaman kayaknya kalau pulang ke rumah ke teman. Nah, gue mau aku mau ini dulu, mau muter dulu. Jadi aku belum mau bahas Nih gue bantu deh kalau mau muter sini. muter. Ya kita aku mau muter dulu. Eee, Sempet sorry, kuliah nggak? Kelihatannya Ya nggak tahu, makanya nanya. kuliah Sempet di Jakarta. Kan dari awal tuh pengen ke Jakarta tuh dari SMA Heeh. nggak dikasih. Heeh. Dikasihnya pas kuliah. Kuliah. Kuliah Jakarta jadi ketemu teman-teman Baja itu di Jakarta. Pas kuliah. Kuliah jurusan? Gue komunikasi, gue advertising. Oh, komunikasi. Yes. Oh, wow, nice nice. Nah, akhirnya bisa masuk ke industri hiburan, dunia entertain tuh gimana tuh, Mas? Itu sekitar tahun 2004 lulus kuliah. Jadi, eee, ada temanku yang di Magetan ngasih tahu, Mhm mhm. "Telepono Isa," gitu, kasih tahu enek audisi pelawak tuh di TPI, waktu itu zaman dulu masih Oh TPI, iya, tahu. "Kon daftar, Isa kan lucu," katanya gitu. Kata Iya. kakaknya temanku nih, ya wes Mhm. tak tungguin itu ternyata iklannya adanya karena itu iklannya acara belum tayang, jadi iklannya nggak sesering kalau acara udah tayang kan. Iya. Jadi adanya tengah malam, aku inget Iya. banget tuh tengah malam, oh ada, ternyata aku catat nomor teleponnya, aku telepon ke TPI waktu itu minimal harus 3 orang. Kalau Mmm. mau daftar harus minimal 3 orang. Ya udah aku minta temanku itu Melki sama Aden untuk ikutan. Nah, kebetulan mereka pas 2004 itu kita udah lulus kuliah. Cuma mereka ngelanjutin di tempat mereka, apa sih namanya, yang kalau kita harus sebelum lulus tuh harus magang, di tempat Magang? magang. Iya, Aden jadi kameramen di Metro, Melki jadi kameramen di salah satu PH. mhm, Mereka udah lanjut di situ. Aku iya, sendiri yang belum punya kerjaan saat itu. heeh. Ya. Ya udah Bung, kalau mau ikutan sono lu yang ngurusin, lu yang daftar, nih KTP kita gitu. Jadi aku yang ngurusin, yang daftar aku. Mmm, 2004 terus 2005 audisi itu. Audisi 2024 Desember itu mulai pendaftaran, heeh. audisinya mulai 2025. Itu audisi pelawak 2005. ya? Iya, audisi pelawak TPI waktu itu namanya, API. Oh, API. Ya API. ya, saya tahu saya Iya. tahu. Nah, Kalau KDI kan dangdut. Nah, iya kita API, pelawaknya, ya iya. itu beda, ya. Oke, Mas Oke. Genta. Oke. Nah, kenapa dia ikut ketawa, lucu banget, memang iya sih lucu. Nah, nah mulai dari situ, mulai main sinetron itu kapan? Apa jaraknya jauh banget? Enggak, Atau gimana? 2005 audisi selesai, 2006 masih kontrak sama TPI, 2007 ditawarin, sinetron itu. Setelah ketemu Deddy Mizwar di iklan Yamaha. Motor touring bareng Rossi dulu. Langsung ketemu, Om Deddy Mizwar? Ya waktu itu saat syuting iklan Yamaha gitu dia, sini kayaknya lu bertiga gua foto dulu ya, kayaknya cocok nih sama sinetron gua bulan depan, tahun depan gitu. Mhm. Ya udah akhirnya dimintain kontak, suruh ke PH-nya sana di Pondok Kelapa, suruh belajar acting. Gimana tuh perasaannya pas lagi Mas di foto, pas dibilang tadi bahwa kayak, Kayaknya lu cocok, "Oh, ya. lu cocok untuk, jadi, pemain sinetron di sinetron gue," kan Iya dia gitu ya. iya Nah, iya. itu perasaannya gimana? Itu kan Ya dia senior banget iya, gitu ya kan. kita deg-degan, orang kita kan basic-nya habis dari audisi pelawak Mhm, pelawak kan, kok iya suruh jadi kayak acting gitu. iya. Dia bilang, "Lu tenang aja pokoknya entar kita ajarin semuanya," gitu. Oke, nice. Iya. Jadi ya udah kita datang sana diajarin beneran. Jadi kan ceritanya kalau orang lagi sedih, orang seneng, orang stres itu jalannya pun beda. Jadi semua harus dipraktekin. "Bisa nggak lu coba jalan lagi sedih gimana? Jalan Wow lagi seneng gimana?" Kan ada wow. beda-bedanya gitu. Jadi aktingnya seperti itu gitu. Nah, struggle-nya di dunia pertama kali, belajar acting itu struggle-nya itu seperti apa sih? Struggle tuh apa ya? Struggle itu kayak kayak lu nggak tahu aja, Bang. Bertahan. Apa? Struggle maksudnya kayak kesulitannya, guncangannya itu seperti apa sih? Iya kesulitannya ya itu tadi, orang kita audisinya belajar yang lawak kok disuruh berperan kayak serius, terus Heeh, acting, terus ngapal naskah segala heeh. macam itu ya kita sedikit kesusahan sih. Yang paling susah apa? Akting-nya kah atau ngafalin naskahnya? Ngeblur jadi satunya itu loh. Oh, ngeblur jadi Nge-blend-nya. satunya, Harus yang acting, harus dikeluar ini nggak kelihatan ngebaca, nggak heeh, kelihatan ngapalin, heeh. harus keluar kayak dari hati kita ngobrol kayak gini gitu. Alright, Gitu. Apalagi nice. kalau aku pernah punya pengalaman harus satu scene sama Deddy Mizwar itu sampai Deg-degan 20 banget oh pasti. udah 25 take apa 30 take gitu. Jadi harus diulang-ulang. Terus Karena gimana iya, beliau? "Ya udah lu minum-minum dulu, makan dulu sana." "Udah santai aja Juk, santai." Kan aku dulu pernah namanya Juki. "Santai aja Juk, santai." Diulang-ulang karena saking ya selama dari kecil kita nonton dia, terus kita sekarang satu frame sama Iya, beliau. pasti. Ya sama legend kan Iya, maksudnya jadi gimana. deg-degan. Padahal tuh udah
dari rumah tuh udah ngapalin. Wah udah lancar sampai situ ya tetap aja. Ayo, ya ayo beneran, ayo digituin, udah hancur hilang semua. Tapi, Om Deddy Mizwar sendiri sempet ngajarin acting juga pastinya kan? Iya, Nah itu ngajarin. galak nggak sih Enggak lah, beliau? enggak. Cara ngajarnya seperti apa? Ya cara ngajarnya ya kayak kayak dosen gitu wise, terus ya ngasih tunjuk, ngasih lebih ke contoh sih. Ya ya kayak umpama disuruh coba lu ketawa saat lu seneng, coba lu ketawa saat lu sedih, saat stres, kan beda tuh orang harusnya. Ya. Ya kayak gitulah Dan ngajarin. ketawa yang tulus sama ketawa yang dibuat-buat Ngejek, kan itu kan iya, susah iya susah. gitu kan. Nangis, Kayaknya paling susah nangis nggak sih? iya Atau sih, gimana? iya, susah sih nangis. Nah tapi kalau pernah nggak satu momen yang akhirnya suruh nangis tapi nggak bisa keluar air Dia mata, nah itu dikasih kayak obat mata yang pedes gitu, bisa gitu akhirnya? bisa, diambil gitu. Oke, wah nice banget. Nah, barulah muncul, ikut main sinetron Iya, Para Pencari Tuhan dan itu booming banget. iya, Nah, pas proses itu semuanya dengan masuknya ke dunia yang Mas Isa bilang di Kobuzer, mmm, bisa dunia gelap atau dunia terang lah ya. iya. Nah itu, sempet nggak pas dimasuk ke dunia gelapnya itu sempet nggak sih kayak momen kayak karena karena sinetronnya Para Pencari Tuhan sempet nggak kayak dalam diri kayak, "Oh gue mau mencari Tuhan juga deh, yang sebenar-benarnya deh." Pernah nggak ngalamin itu? Atau Enggak, gimana? justru malah enggak. Oh justru malah enggak? Ya ini kan cuma sinetron gitu kan. Tapi maksudnya, ada berarti hal itu tidak membuat kehidupan nyata juga mengalami juga, mencari Tuhan juga? Di saat itu pas masih syuting, masih berjalan enggak sih. Nah, tapi setelah syuting, Ya akhirnya ada momen-momen yang kita harus seperti itu. contohnya maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya bener-bener ya kayak mencari atau memohon itu kepada Tuhan itu ada momen seperti itu. Boleh ceritain nggak sih secara detail maksudnya, segi mencarinya itu gimana dan prosesnya seperti apa gitu maksudnya? Ya jadi gini Mbak, misalkan lagi kayak, eee, waktu itu sempet lama setelah nikah kan nggak ada anak kan. Belum Oh, belum oke. belum punya anak, baru 5,5 tahun dikasih anak itu udah Heeh. kayak, "Gua mohon ke siapa lagi nih?" Gitu. Iya, Gue udah berusaha ke kesehatan, semuanya sehat, semuanya normal, tapi kok nggak dikasih-kasih. iya. Gue harus kemana lagi nih gitu, gue memohon ke siapa lagi. Mhm. Ya seperti itulah, jadi kayak, oh iya gue harus apa kurang deket nih, apa Mmm, right. doaku tuh selama ini cuma kayak ngegampangin atau saat butuhnya tok gitu. Iya, Jadi iya, gantian karena aku mau, diginiin nih. right. Nah, mungkin mungkin bahasa kasar sekejam apa atau segelap apa sih dunia entertain sehingga Mas Isa sendiri akhirnya kayak saat ini gitu ya, Mhm, ngerasa kayak, "Oh mendingan gue di Magetan aja deh." di Magetan. Heeh, Mhm, itu yang apa sih yang membuat Mas Isa sendiri kayak selain merawat iya, ibu gitu mhm, ya, merawat ibu ya, mhm. itu apa sih yang membuat Mas Isa sendiri kayak, "Kayaknya gue udah nggak mau di dunia ini lagi deh, di Enggak dunia sih, hiburan." saya pengen kayak istilahnya meninggalkan ibu kota, meninggalkan ke dunia artis itu bukan karena kegelapan ya, atau bukan karena keterangan juga, emang saat itu emang pengen, udahlah aku mutusin untuk berbakti sama ibu, karena menurutku daripada aku telat, aku cuma dikabarin ibu udah di rumah sakit, udah begini, mending aku dari awal aku lebih lebih dekat sama ibu gitu. Karena pas aku bilang tadi pas lagi kayak istilahnya jaya-jayanya di dunia seperti itu, aku malah cuek sama ibu. Nah, mmm, dengan tadi Mas Isa ngomong kayak, pengen ngurus ibu, pengen deket Mhm, sama ibu gitu ya. ya. Nah, hubungan emosional Mas sama ibu itu dulu sebelum ibu sakit itu seperti apa sih? Ibu dan bapak itu hubungan emosional seperti apa sih? Iya Sebelum kalau sakit ya, sebelum sakit ya? sebelum sakit Sebelum ya? sakit pas saya udah jadi bajai? Iya, Pak. Iya, hubungannya ya sekedar ibu bapak aja, yang kalau lebaran saya pulang, udah gitu saya tinggal lagi, apa yang mau dikasih, mau pengen beli ini lebaran dikasih gitu, udah habis itu nggak ada kayak kedekatan lagi gitu loh. Kan orang-orang yang sepuh, orang tua itu kadang nggak butuh itu aja gitu, tapi Setuju, butuh right. ngobrol, butuh lebih deket kayak gitu. Aku paling sehari 2 malam di rumah udah tinggal lagi.
gitu, seperti itu. Gimana gimana tadi sehari? Kalau kalau nggak sehari 2 malam doang di rumah terus pergi lagi gitu. Kayaknya aku Oke. udah merasa ibuku yang mau cukup ada semua udah beresin di rumah udah ada, udah tinggal gitu. Jadi Oke. penyesalan saya di situ ternyata. Penyesalan di situ dan Iya, di saat ibu saya masih sehat, saya masih punya semuanya, ibu saya kurang saya treatment lagi untuk membahagiakan lagi menurut saya. pola asuh apa sih yang Mas Isa dapat dari kedua orang tua yang membuat Mas Isa mungkin menjadi yang sekarang ataupun saat dulu? Oh, ibu bapak ngasih contoh banget struggle untuk, mungkin saya tiru sampai sekarang saya berdagang seperti itu. Jadi dibela-belain karena dulu saya dibangunin suruh bangun pagi gitu, suruh bantu ibu jualan di pasar kecil gitu loh yang bukan pasar utama, Iya iya yang iya cuma ada beberapa orang jualan gitu. iya iya. Itu kayak menjadi contoh buat saya kalau perjuangan seorang ibu bapak itu buat biar nggak telat sekolah anaknya seperti itu gitu. Jadi menjadi contoh juga buat saya, akhirnya juga saya setiap pagi ke pasar nggak malu, walaupun dikatain ya apapun di media-media seperti itu, ya udah, emang ini perjuangan saya buat anak saya, buat istri saya. Oh, wow, itu sih benar-benar yang apa ya, benar-benar yang menyentuh, Ya, aku banget karena ya kita tahu lah Mas, di setiap generasi gitu mhm, ya, mau generasi X, mau generasi apapun gitu ya, pasti yang namanya ada generation gap. iya, Generasi yang kita kayak sama orang tua selalu ngerasa iya, jauh iya, untuk bahkan untuk bercerita hari ini iya, ada apa, iya, kita deket sama siapa aja iya, itu susah. iya. Nah, tapi saat itu gimana? Waktu Enggak pernah aku cerita zaman dulu, enggak nggak pernah, pernah cerita, enggak pernah, berarti bener-bener yang tertutup banget gitu? tertutup banget. Ya sekedar hubungan aku menghormati sebagai ibuku, bapakku, ya udah gitu aja. Dari kecil pun juga seperti itu juga? Atau gimana? Iya, dari kecil seperti itu juga. Kayak apa ya, mungkin ketika kita mungkin cerita mungkin kayak waktu masih kecil gitu ya, mungkin kayak salah deh, atau Iya, mungkin yang kayak iya, kayaknya nggak pantes deh, atau enggak kayak kalau kita ini diomelin nggak ya, iya, apa nggak ya. Either itu kita mungkin kayak mungkin kalau zaman sekarang kayak orang tua zaman sekarang kayak si anak ini udah mulai suka sama iya, lawan jenis gitu ya, iya, mungkin kayak siapa iya, ininya, kalau dulu kayaknya kayak, oh iya, masih kecil aja suka, iya, suka sama cewek iya, kemplang sampean gitu. iya, Rasanya kan dulu kan iya, mungkin ini. Nah iya. itu berasa nggak sih, maksudnya, itu salah satu dari hubungan yang jadinya akan menjadi jarak juga nggak sih buat Mas? Iya, kalau menurutku kalau aku pikir sekarang seperti itu, harusnya emang komunikasi dari kecil udah harus kita ajarkan itu loh. Kita ngajak anak ngobrol, terus cerita itu harus Iya. Wow, itu sih keren banget. Nah, iya, nah ini aku mulai menarik bahwa akhirnya Mas Isa iya, itu akhirnya ke Magetan, 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 iya, Magetan, 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 iya, pakai N ya? iya, Magetan, Magetan. Ke Magetan itu akhirnya ngurus ibu. iya. Nah, ngurus ibu itu berapa lama? Berapa Se tahun waktu itu? saya pulang udah 3 tahun, 3 tahun, heeh. iya, tapi ibu udah setahun yang lalu, jadi 2 tahunan lah tepatnya 2 tahunan. ngurusin ibu. Nah, aku itu nggak begitu ngerti banget, ibu itu sakit apa. Boleh ceritain dulu nggak sih ibu itu sebenarnya sakitnya apa sih, basic awalnya? Basic awal ibu kena ginjal, batu ginjal, karena Batu ibu jarang ginjal? minum air putih, Heeh, sama ibu selalu sering nahan pipis, jadi mengakibatkan batu di ginjalnya itu. mhm. Habis itu merembet ke diabetes, gula, ginjalnya nggak berfungsi, akhirnya harus cuci darah itu. Jadi Tapi, eee, i tapi lucu ya, Mas, ya, biasanya orang tua zaman dulu kan biasanya banyak minum air putih nggak sih dibandingkan, iya, iya kan? ibu saya Harusnya kan enggak, gitu iya. ya? Tapi justru banyakan minumnya apa? Teh. Enggak juga. Ibu enggak begitu suka minum dari dulu. Alasannya apa? Kurang tahu saya alasannya kenapa juga tuh. Sedikit-sedikit gitu loh Kak minum. Tapi ya kadang-kadang ya kalau kita ngelihat, ya mungkin kalau di dalam Islam kan memang anak laki sama anak perempuan beda ya. Kalau Iya, anak perempuan kan kalau sudah nikah istilahnya dalam tanda petik dibeli sama, ikut ya, anak si suaminya mhm, dibeli sama keluarganya iya, si suaminya kan. iya, Dia memang harus mengabdi, right? iya, Nah, tapi seorang anak laki-laki di Islam memang kayak sepanjang masa kita memang harus untuk namanya mengurusi
orang tua kita Iya. gitu ya. Nah, itu pas ke Magetan sempat ngerasain culture shock nggak sih, Mas? Kalau aku sih enggak sih, karena Nggak ya nggak ada sama sekali? enggak sama sekali. Cuma Dan ya istri pun yang men-support? yang support istri, Wow. yang ngajak pertama kali istri, yang mutusin itu loh, "Ayo udah daripada kamu bolak-balik, selain habis dari uang juga, secara capek juga, mending di sana aja sekalian ngurusin ibu, total di sana, kita pindah." Nah, awal-awalnya gimana menjelaskan istri bahwa yang mungkin istri yang sudah biasa tinggal di kota gitu ya, anak yang sudah tinggal di kota kan kalau kita ngomong Jakarta itu kan, Iya kalau istilahnya zaman dulu mengatakan Jakarta itu kota serba ada, iya ya bener ya? iya Nah, itu sendiri gimana tuh? Maksudnya, adaptasinya istri untuk di Magetan dan, musyawarah kalian itu seperti apa, Mas? Untuk akhirnya, "Oke nih gue mutusin gue ke kampung halaman." iya. Enggak sih, enggak ada omongan dari awal karena dia yang mutusin kan. Jadi yang ngajak, yang mutus itu dia, "Udah daripada kayak begini kita kamu pulang aja berani nggak?" Kata dia gitu. "Kita di sana sekalian, tinggal di sana gitu, ngurusin ibu kamu," gitu. Oke. Nah, tapi kalau boleh cerita sedikit, kayaknya istrinya Mas Isa ini kayaknya superior banget ya? Superior. Superior Iya banget, maksudnya bener-bener yang kayak kita boleh bisa dikatakan jarang loh istri yang seperti itu, iya yang malah justru mengajak suaminya, "Yaudah yuk lu ngurus orang tua lu iya bareng iya gue ikut lu," gitu. iya Dan ini kan kalau kita lihat mau di zaman dulu, zaman sekarang itu kan atau zaman Mas, Isa kan juga beda nih, iya maksudnya kan bener-bener yang 1000 banding 1 lah iya kita dapat istri yang seperti itu. Nah itu iya. gimana tuh, Mas? Iya itu udah kayak nggak terhingga kalau sampai saya tuh nggak bisa, istilahnya nggak ada kata lebih dari kalau di atasnya terima kasih, ya aku kan terima kasih sekali sama dia karena aku nggak berani ngomong, dia yang ngomong justru mulai dari situ, "Ya udah kita urus ibu yuk, kamu di rumah aja, kita ngurus ibu di sana bareng-bareng." Dia ngomong seperti itu. Kalau dia nggak ngomong kayak gitu, aku mungkin cuma pulang pergi, aku nggak punya kesempatan untuk aku berbakti, lebih berbakti ke ibu bapakku untuk menjaga karena penyesalanku tadi. Mungkin nggak akan berlaku itu kalau kalau dia sendiri nggak buka omongan. Karena aku sangat menghormati istriku juga, takutnya tak ajak hidupku di desa gimana seperti itu, ya aku nggak berani, ternyata dia lebih memilih untuk ngomong sendiri ke aku. Ya itu aku respect atau apresiasi banget sama istriku, seperti Boleh itu. tahu nggak sih, pertama kali kenalan sama istri itu di mana? Kalau 2008 itu aku ada acara, Heeh, acara iklannya, ya itu tadi apa, Yamaha itu di Jogja, iya. tapi nggak kenalan, cuma ketemu aja, cuma Oke. sekedar bertanya gini, Tapi "Bu." udah ada restu Kak, atau belum? Enggak, Oh belum, belum ada sama sekali? ngomong biasa aja gitu. Oh, 2009 baru kenalan, gantian dia yang nyapa, mmm, "Lu inget gua nggak yang waktu di Jogja lu tanyain soal baju?" Gitu. oke. "Oh iya kenal." Ya itu baru tukeran nomor telepon, tukeran nama 2009, 2010 nikah. 2009, 2010 nikah. Ya setahun pacaran. Setahun lah Mhm. ya, gitu. Setahun akhirnya, punya berapa anak sorry? Sekarang 3, 3. 2015 punya anak, 2010 nikah. Pertama kali punya anak yang pertama itu berapa tahun 5 tahun setelahnya? setengah Hah? 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Iya. Itu deg-degan nggak sih? Maksudnya kayak Iya deg-degan. kayak misalnya kayak, apakah gue yang ngerti ya, Iya maksudnya ngerti ketika ngerti ngerti. punya ini kan, Iya deg-degan. apakah gue yang Iya bermasalah, apakah iya istri gue yang bermasalah iya, atau apa? Nah itu deg-degan gimana tuh? juga. Yang lebih deg-degan bapak saya. Bapak saya kan sangat berharap saya anak laki satu-satunya, punya keturunan biar keturunan bapak ya kan. Bapak juga punya kepikiran bahwa ada di saudaranya tuh ada yang kayak gabuk. Gabuk itu yang emang nggak ada gitu. Jadi bapak kepikiran juga ini Takutnya apa turun turunan ya, gitu ya? terus gitu. Wow. Nah, akhirnya nikah, punya pertama 1 anak, 2 anak, sampai ke 3 anak Iya, gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi ke istri, pulang ke Magetan, nggak i ada satupun yang culture shock ataupun kayak, ya mungkin biasa hidup Jakarta gitu enggak sih, ya. nggak ada sih. Ya cuma paling kayak gitu kalau kita pengen nonton itu nggak ada di kota kita, nonton itu harus ke Madiun gitu aja, kalau culture shock-shock banget enggak sih. Mungkin anak-anak aja kadang tuh kalau di sekolah, teman-temannya kadang masih suka pakai bahasa daerah, dia mungkin agak tuh, cuma mereka akhirnya bisa ngikutin sih, tahu walaupun kadang kalau ngucap juga nggak terlalu istilahnya fasih banget bahasa Jawa. Oke, Istri juga ngerti. oke, nice. Nah, Mas Isa, kita kan tahu bahwa
kita kan seniman nih. Ya, kita kan tahu, Mas Isa seniman gitu ya. Iya. Nah, seniman itu kan butuh yang namanya eksplorasi, Iya. membutuhkan sebuah, apa ya, menciptakan karya dan Iya. sebagainya gitu ya. Iya. Nah, itu gimana tuh Mas, ketika musti pulang, ke kampung halaman, berarti kan itu kan menjadi sebuah tantangan yang sulit Mas, atau Iya. bahkan sama sekali tidak sama sekali. Nah, itu gimana tuh Mas? Tantangan untuk kehidupan di desa sih malah nggak nggak ini menurut saya, biasa aja saya jalanin. Nggak merasa tertantang atau apa, yang saat itu yang aku ngebingungin, saya harus sambil ngejaga ibu ini, apa yang harus saya lakukan saat itu. Mmm. Karena mau nggak mau saya juga ada pemasukan, masa saya harus ngebebani orang tua saya saatnya pulang, malah enggak kan. Iya, tertantang saya saat itu aja. Itu setahun tuh stuck tuh, mau ngapain gitu. Akhirnya ketemu punya warung makan itu, Oh, rumah makan. rumah Tapi makan. nanti gua Iya. akan ngebahas tentang rumah makan, tapi Iya. entar dulu. Balik lagi ke situ, akhirnya ibu itu, penyakit ginjal, Iya. yang di mana Harus akhirnya cuci musti darah cuci darah seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Rabu dan Sabtu. Nah, pertanyaan saya adalah yang saya lupa adalah, Mas Isa dari Jakarta ke Magetan, kalau boleh tahu Mmm. nih, kalau saya boleh tahu banget nih, itu, udah ada prepare secara keuangan udah ada belum, Mas? Belum, Belum ada, nggak ada. berarti ibaratnya terjun bebas aja Terjun kayak gitu, bebas, bawa seadanya, bawa seadanya. setabung-tabungannya dibawa. Iya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Dengan maaf, kalau boleh tahu tabungan itu berapa, Mas? Iya, Atau maksudnya Mas mau bilang mau berapa iya, digit atau iya, apa bebas? nggak banyak juga. Karena kan saat itu kan udah, ya walaupun ada kayak permintaan di TV, bintang tamu gitu kan, keluarnya kan juga nggak saat itu juga uang keluar kan. Setuju, Ada, iya. iya, Oh, TV memang agak lebih iya, ngaret ya? mhm. Jadi ya daripada nunggu terus buat warawiri, ya mending lebih baik yang punya sekarang dibawa ke sana gitu, saat itu. Itu kalau boleh tahu, Mas, berapa digit, Mas? Atau boleh disebut angkanya, Mas? Ya paling 2 digit aja kok, nggak banyak. Cuma kan iya, untuk tabungan kan, kalau waktu itu kan udah punya anak juga kan, Iya. udah punya anak 3 kan saat pulang itu. Dengan 2 digit itu kan maksudnya dibilang dikit enggak juga ya, Ya, tetapi kita tahu bahwa pengobatan ibunya Mas Isa ini kan juga perlu biaya yang iya, ada cukup biaya banyak tambahan, gitu ya. iya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya kan, keluarga juga, saya Mhm, juga, keluarga juga tahu saya harus mulai dari nol lagi kan, begitu iya, pulang memang nemenin itu, kakak juga heeh. bantu, dari keuangan keluarga sendiri. Sempet, jatuh banget dong, Mas, saat itu, Mas, Saat itu secara keuangan, Mas? jatuh banget. Kan setahun stuck itu kan, mau nggak mau ngabisin kan. Iya, Mhm, itu nol banget gitu, nol banget. nol banget. Sempet depresi nggak, Mas? Dengan maksudnya dengan ya kita ngurusin orang tua memang tulus ya, Iya, tetapi maksudnya tapi kan dengan keuangan ini kan juga tidaklah sepele juga karena iya, kan anak mesti iya, sekolah, iya, istri kebutuhan iya, istri juga musti terpenuhi lah ya, iya, at least mungkin masakan rumah dulu lah ya, iya, buat masakan sehari-hari. Nah, iya. itu gimana tuh, Mas? Iya itu tadi, stuck, bingung mau ngapain. Sempet depresi berarti? Enggak, depresi enggak. Oh, enggak? Sampai kepikiran depresi, stres itu enggak. Cuma ya sekedar masih bingung, bimbang, tanya ke sana kemari, ini apa ya enaknya ngapain ya? Ya udah pada usaha aja gitu, usaha gitu. Ya udah akhirnya ketemu rumah makan itu. Awalnya kan mau bikin tempat kopi, ternyata tempat kopi di sana tuh banyak banget. Berapa banyak, Mas? Kalau Mas kan berarti Mas research juga dong? Iya, ya Enggak ratusan lah kalau tempat kopi. ratusan di Ratusan. sana? Dari kota ke arah tempat wisata itu ratusan tempat Berarti kopi. memang ini dan tapi kalau rumah makan itu Rumah agak makan juga lebih banyak, heeh. cuma saya riset kenapa saya memilih nasi tempong khas Banyuwangi di sana saat itu belum ada. Saat Oke. itu loh, saat saya buka, jadi saya buka bisa memastikan di Magetan itu nasi tempong pertama punya saya. Di Harus Magetan tapi, kita harus ke sana nih Dan, harus musti cobain, nyobain nih. cobain. Masakan saya sendiri tuh yang mulai dari masak, dari sayur, dari semuanya saya sendiri. Yang masak siapa? Saya dan istri. Mas dan istri Yang gitu? nyambel terutama saya, kalau saya lagi di warung. Kan Oke. kuncinya kan sambelnya, kalau lauk mah tinggal goreng kan. Iya, lauk ya tinggal pengen Iya, bumbu, tapi iya, kan spesialnya itu iya, adalah sambelnya, sambelnya. right? Nah, itu gimana Mas kalau Mas ke sini buat sambel gimana tuh Mas? Ada satu, udah yang satu saya percaya, saya kasih racikannya, tetep aja kalau tangannya orang beda pasti beda sih.
banyak kayak yang masih, "Ada nggak ada masih sisa nih, entar aja datangnya deh, nunggu masih sisa," ada juga kayak Oh, ada gitu. yang kayak Ada gitu begitu juga? ya. Wow! Wah, itu sih gila banget Masnya baru udah dapet, apa ya namanya, pelanggan setia. Pelanggan setia. Ada kok orang yang setiap hari makan di warung saya ada. Ada gitu? Ada seperti itu. Berapa sih Mas? Boleh tahu nggak sih Mas, kalau misalnya saya mesen di sana gitu ya, kalau saya ke Iya, sana beli makan berapa sih? paling nasi tempong telur itu kalau nggak salah 12.000 apa 15.000. Itu udah dapat Isinya apaan? sayuran udah dapat tahu tempe, ikan asin, Heeh, sayurannya ada 5 macem, heeh, sama telur dadar. telur dadar. Iya, kalau paling tinggi rate-nya tuh 30.000 tuh bebek, tapi bebeknya udah dapet yang jumbo. Bebeknya udah dapet yang jumbo. Yo. Kok gue jadi laper ya jadinya ngomong ginian ya, kayaknya Ayam, salah ya nih gue. kalau lebih ke spesialisnya lagi di warung saya itu khususnya yang dibandingin warung-warung yang lain itu punya udang kali, belut sawah, wader. Mmm, oke. Tapi ya nilai, maksudnya kadang-kadang nggak semuanya terhitung dengan duit Iya, gitu ya. Dengan Mas bisa jualan gitu aja udah rasanya bahagia gitu ya. iya bahagia. Saya tahu ternyata berjuang seperti ini dari pagi, bangun pagi, belanja ke pasar, masak, dinikmatin orang sampai habis, sampai orang tuh ngomong sambelnya mantep, enak itu udah kepuasan tersendiri. Ya, Iya, right. iya, Apa ya, kadang-kadang kalau kita ngomong kadang-kadang kita itu suka banyak yang masih suka susah ngebedain bahagia sama senang gitu ya. iya, Kayak kalau senang misalnya hari ini Mas Isa beli motor, iya, senang ya udah gitu. Tapi iya, kalau bahagia itu kayak sepanjang masa ketika kita ingat, iya, kita bener-bener bisa merasakan rasa kebahagiaannya iya, itu juga dan iya, nggak pernah putus gitu ya. iya, Nah, mmm, ngobatin ibu dan sebagainya, tapi gini ya Mas ya, eee, itu gimana tuh Mas, bukan detik, maksudnya itu berarti Mas Isa bolak-balik ke waktu itu apa, rumah sakit ya? rumah sakit. Rumah sakit itu seminggu berapa kali? 2 kali. Seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali, ada di 1 bulan itu harus kontrol itu 3 kali, poli jantung, poli dalam, poli apalagi satu lagi, poli mata, ibu katarak. Mmm, Mhm. Jadi sebulan itu di lain seminggu harus 2 kali ke sana itu ada sebulan tuh 3 kali ke sana juga, di mhm. hari yang beda untuk kontrol itu. Tapi apa ya Mas ya, mungkin saya ngelihat Mas sekarang itu, mmm, mungkin gini kali ya, ada rasa penyesalan juga kali ya Mas ya? Maksudnya dulu Mas cuman ya just Iya, transfer duit doang iya, gitu ya, mhm, cuman lebaran cuman pulang pengen, 2 hari habis itu iya, langsung caw lagi ke iya, Jakarta dan itu, apa ya, mungkin ada rasa-rasa yang kayak sekarang akhirnya kayak pas ngerawat ibu kayak, "Wah, kenapa nggak dari dulu gue iya, begini ya?" iya. Enggak maksudnya kenapa nggak dari dulu begini, jangan pas begitu, kalau begini kan ibu saat itu masih sakit, Ya. kenapa aku tuh nggak deket dari dulu gitu loh, saat ibuku bisa aku ajak ke mana-mana gitu. Iya, tadi kan saya nanya bahwa hubungan emosional Mas sama ibu Iya, itu seperti apa, itu iya itu dia, kenapa nggak dari dulu gitu, maksudnya lebih deket sama ibu itu, gitu, saat udah dewasa udah ngerti lah harusnya menghormati ibu atau merawat ibu itu seperti apa, nggak cuma butuh saat, "Nih kita kasih nih maunya apa," nggak kayak gitu juga gitu. Ternyata secara emosional kita harus deket juga nemenin. ya, ya, Ya walaupun karena mereka juga ngerti kita udah punya keluarga, tapi kita juga punya waktu harus punya waktu juga buat orang tua kita. apa ya, kadang-kadang orang itu sama orang sayang, sayang aja tapi nggak care itu juga nggak Iya, masalah juga. iya, Kalau care aja nggak sayang juga nggak bisa juga. iya, Jadi memang harus dua-duanya yang harus kita dua-duanya. memang kita miliki gitu Iya, terhadap orang yang kita iya, sayangi dan betul. saat itu berarti hanyalah mungkin kalau boleh saya katakan, saat itu cuma ngirim duit dan sebagainya Iya, hanyalah care doang. iya, Tapi sayang bukan nggak sayang, cuman sayang ini, tingkatannya mungkin berbeda ya. iya, Mungkin masih di misal dari 1 sampai 5 mungkin ya mungkin 2 atau iya, 3 gitu ya. Ya iya, karena kan cuman ya transfer duit doang, iya, lebaran cuman pulang cuman sebentar doang, right? Nah, eee, ada rasa penyesalan apa nggak sih, Mas? Ya ketika ibu meninggal, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? iya ada lah pasti itu,
Kadang tuh nggak kita nggak dengerin omongan-omongan beliau dulu gitu, ngebantah, Iya, ya kayak berani gitu. iya. Ternyata setelah ibu jatuh sakit nggak bisa apa-apa gitu, jadi inget itu semua. Kita harus kembali kayak ibu memperlakukan kita kecil dulu seperti apa, mandiin saya dulu mungkin kecil, nyuapin saya, itu saya lakukan sebaliknya, itu yang nginget semua ternyata. Dan apalagi ketika beliau, berbaring di Mhm, kasur gitu ya, iya itu memori itu lebih kencang lagi iya, karena dulu udah nggak bisa keinget ngapain iya waktu masih bayi gue iya disuapin sama dia, gue iya dimandiin sama iya, dia ini gitu. kalau di rumah Sekarang sakit gantian aku nyuapin iya, kebalikannya gitu heeh, ya, kebalikannya, rasanya heeh, itu memang kena banget sih memang. mhm. Jadi apa yang pernah kita lakuin kayak yang tadi aku bilang ngebantah, terus berani itu, wah pagi ini sudah sedih banget ya itu pasti. Tapi juga sorry ya, maaf ya, Heeh, maksudnya tapi juga ada perasaan kayak gini nggak sih, Mas? Kita tahu bahwa, ibu itu kan ibunya Mas Isa kan sakit gitu ya, iya meninggal tapi ada rasa kayak gini juga nggak sih? Soalnya, beberapa bintang tamu kayak, Kiko Anastasia tuh teman saya juga tuh, dia cerita bahwa memang kehilangan bapaknya waktu itu sedih ya, tetapi juga ada sisi leganya, senangnya. Karena apa? Karena bapaknya itu juga nggak merasakan kesakitan lagi gitu. Nah, iya, Mas Genta apa, Mas Isa, Mas Isa iya mengalami hal itu juga nggak sih? Kayak, "Tapi ibuku udah tidak merasakan sakit iya lagi itu nih," juga ada lah, udah pasti kan ngelihat yang semua ditusuk, tiap hari harus di jarum, diambil darah, ditarik di mesin gitu kan, nungguin kan berjalan gitu kan mau iya, cuci darah ya. Kalau ngeliat dari sisi itunya iya, cuma dari sisi kehilangan kita kehilangan, nggak akan pasti. ketemu lagi, Mmm, nggak bisa kita lihat lagi. setuju. Iya Hanya memori yang iya, ada di kepala kita. mhm. Memori yang paling kena banget di Mas Isa itu apa sih? Ibu saya sakit masih mikirin saya sama anak-anak saya. Nggak Contohnya? nggak usah ngurusin aku, urusin aja anak-anakmu, cari kerja sana, biar bisa semuanya berjalan baik, lancar gitu loh. Sakit, berbaring, masih ngurusin, mikirin aku. Seakan aku udah tinggalin semua buat aku mikirin ibuku. Ibuku malah mikirin aku. Gila loh ini 1000 banding 1 anak laki-laki yang ngurus, orang tuanya terutama ibu ya, Iya, itu nggak gampang banget loh sebenarnya. Eee, Berarti ibu lumayan lama, lumayan lama juga ya maksudnya setelah sakitnya? untuk cuci darahnya, mulai cuci darah 3,5 tahunan lah, Ya lumayan tuh, lumayan. lumayan Mhm itu ini mhm. banget sih. Wow, sampai gua nggak bisa ngomong kata-kata lagi loh, beneran kayak apa ya namanya, ngena banget gitu Mhm maksudnya. Karena saya juga maksudnya, saya punya ibu juga gitu ya. mhm. Walaupun ibu saya juga, sempet kena kanker, Iya. breast cancer, kanker payudara gitu. Sekarang di survivor. Ketika Mas Isa ngomong seperti ini, saya ngerasa kayak kontribusi saya apa nih, saya ngelakuin apa buat ibu saya. Jadi saya kepikiran juga Iya. jadinya, dengan hal itu juga. Mmm, Perhatian Sempet sih. diomelin juga ya, Cuma diomelin. Pas pulang itu ketika diomelin. pulang. Iya. Itu gimana tuh, Mas? Dia kasih penjelasan kalau Isa tuh udah pengen deket ibu gitu. Isa yang bantu ibu gitu, ngurus ibu. Karena saat itu ibu tuh semakin drop, nggak bisa untuk Oke. berjalan sendiri ya, dari kasur gitu mau cuci darah tuh harus dibopong. Mhm. Sementara bapak juga udah sepuh, Mhm. punya riwayat sini kecetit atau apa, Iya, saraf kejepit gitu jadi nggak bisa iya syaraf kejepit ya, iya, heeh, jadi saya harus bopong itu. Masuk ke mobil, dari mobil turun lagi, kursi roda masuk itu kan harus harus yang bener-bener tenaga saya emang harus dibutuhkan saat itu gitu. ya karena Akhirnya ibu Bapak ngerti, juga udah nggak iya, bisa lagi kan. akhirnya ibu ngerti, ini aku fungsinya seperti ini pulang gitu, akhirnya ngerti. Ya walaupun kadang-kadang pas di mobil di perjalanan masih ya selalu bertanya, "Ada nggak kerjaan? Ada nggak pemasukan?" Gitu, ibu. Ada impian apa nggak sih, Mas, yang mungkin belum tercapai sama ibu, Mas? Waktu masih aktif di
para pencari Tuhan, baja itu kan sering umroh kan, bahkan gratis gitu. Maksudnya Bahkan apa, gratis, gratis? nggak bayar. Kok bisa? Ya bisa kan waktu itu ada kayak ke sana emang dapat jatah sebagai pemain, Heeh. dikasih sama Pak Deddy Miswar, dikasih. Oh, Yang oke, kedua itu nice. yang kedua tuh emang ada yang ambil gambar di sana, jadi ajak lagi gitu kan. Nah saat itu kepikiran, wah ini kalau ngajak bapak ibu seru juga sih. Nah itu yang belum kesampaian. Karena waktu itu Deddy Miswar pernah bilang beberapa kali umroh dan haji itu belum pernah bisa pakai uang sendiri. Lalu orang lain yang bayarin. Iya, iya, Iya. iya. Nah waktu itu impiannya pernah kepikiran ngajak bapak ibu seru nih ya umroh apa haji gitu bareng. Kayaknya, mempergikan kedua orang tua umroh atau haji itu kayak impian banyak orang kali Iya, ya, umat bareng-bareng tuh iya. Islam gitu, Mhm. yang pengennya seperti itu Iya, gitu. daripada sekedar cuma jalan-jalan ke mana gitu kan, kalau beribadah bareng gitu kan kayaknya sesuatu yang luar biasa. Apa ya, kalau ngomongin orang tua itu sesuatu hal yang sensitif ya, Iya, sesuatu hal yang ini. Tapi kayaknya Mas Isa kayaknya sudah be berdamai banget gitu ya. berdamai, harus ini mungkin, kehidupan udah seperti ini, saya juga masih berkesempatan untuk berbakti saya, membantu ibu saya, merawat ibu saya saat itu, walaupun masih ada penyesalan yang seharusnya jauh lebih dari saat ibu saya ambruk, itu, jauh lebih membahagiakannya lagi. Kalau untuk berdamai dengan hidup, saya udah berdamai dengan hidup. Berapa lama atau prosesnya gimana Mas untuk Mas bisa berdamai dengan diri Mas sendiri ketika, almarhumah, ini meninggal, ibu Kalau meninggal? tepatnya sih nggak inget ya berapa lama, cuma Eee, bapak juga nguatin, jadi emang ini kehidupan Le, jadi pasti akan mengalami hal seperti ini, hal yang nggak kita mau dan nggak kita tunggu-tunggu itu pasti akan datang. Itu se-nge-blank apa Mas ketika Iya, blank lah, kan ibu meninggal di depan saya sama bapak saya. di depan Mas? Iya, Itu karena minta kondisinya izin gimana tuh Mas? dipakai itu, alat itu. Oh, heeh, Kan heeh, udah di heeh. ICU 6 hari apa 7 hari, 6 hari kalau nggak salah. Iya, heeh, heeh. Udah ya nggak bisa apa-apa itu, terus malam 11.30 lah, 11.30 menjelang mau jam 12 gitu, min mmm, perawat minta izin untuk ibu kayak Iya. ganti dari yang biasa ke yang lebih ke apa gitu Iya, 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 oksigennya iya, heeh. iya. Dari situ nggak lama dikasih kejutan itu, minta izin gitu. Bapak ngaji deket ibu, saya di samping ibu, perawatnya itu minta izinnya ke saya. Ya udah jadi aku bener-bener itu, mereka minta maaf itu udah saya langsung lemes. Ya, tapi kalau kita ngomong sisi positifnya ya, Iya, kita ngomong sisi positifnya, ibu udah nggak sakit lagi. iya, Eee, Ibu tidak merasakan sakitnya iya yang dia penderitaan lagi ya. alamin di fisiknya Mhm, gitu ya. Cuman tapi ya memang namanya proses kan gitu. iya, Tapi Bapak sendiri gimana? Kan ibaratnya kan, soulmate lah iya, Bapak sendiri iya, sama Ibu, dibandingkan anak sama Ibu kan beda nih. iya, iya. Itu gimana tuh, Mas Isa, ketika Ibu kehilangan, Bapak sehancur apa tuh, Mas? Bapak kalau saya kebetulan bapak subuh nggak ke masjid itu berdoa buat ibu, ngaji diuntukin untuk ibu itu amalan ngaji baca Al-Quran itu untuk ibu, segala macam itu sambil nangis sampai sekarang. Nyebut nama ibu saya itu sambil nangis. Buat garwo saya, buat istri saya gitu, saya denger. Nah kalau saya sempetin bareng gitu salat, sampai nangis. Tapi menurut saya pilihan yang tepat juga sih, Mas Isa pindah ke Iya, kampung halaman gitu ya, iya, karena apa ya, Mas, ya, kakek saya udah meninggal, udah mmm, berapa tahun yang lalu, saya lupa. Tapi berbeda ya, ketika mungkin seorang wanita mhm, ditinggal sama suaminya, itu masih bisa lebih survive, bisa lebih iya, kuat dibandingkan seorang pria atau iya, seorang ayah gitu ditinggal sama istrinya iya, itu pasti kayak kapal Titanic itu iya, udah ambruk iya, gitu banget. Itu sih bener-bener yang apa ya, Mas, ya, perjuangan banget iya, untuk nguatin, untuk men-support gitu ya. iya,
Jadi sekarang udah nggak mau tinggal di Jakarta lagi, Mas? Untuk sementara sih enggak ya, sementara kan gantian aku. Berarti one day kemungkinan iya, Mungkin iya, tapi juga untuk sekarang sih enggak ya, karena jangka aku waktunya panjang kali iya ya? jangka waktu panjang, karena aku juga nemenin bapak, Mhm. nanti juga belum kepikiran kalau ya yang hari yang aku takutin lainnya itu tiba, siapa yang ngurus semuanya ini juga. Kan ibu bapak juga aslinya petani, ada yang harus diurus segala macam. Karena ibu sakit, eee, ngerasa kurang pengabdian gitu ya, Iya akhirnya, berusaha untuk dalam tanda petik, ngebales itu melewati Bapak gitu iya ya? bapak, terus Gimana tuh, Mas? Saya jadi bingung jadinya sekarang, maksudnya kayak ngerawat bapak sendiri iya. itu gimana? Iya bapak ya lebih di bapak kan sebenarnya ada basic orang kesehatan jadi tahu, jadi nggak perlu ngingetin harus minum air putih yang banyak atau apa segala macam gitu. Bapak justru malah kadang yang ngecekin darah, gula, saya itu malah bapak saya sendiri. Gula yang suntik yang Iya di pakai itu alat itu, ya. Karena kan saya sempat diet kan, ketakutan dari ibu sakit kena diabetes itu katanya bakal nurun ke gen anak cowok kan. Makanya saya ambil jalan diet itu. katanya sampai kempot ya? Sampai kempot, kemarin sempet kempot dari 89 ke 68, cuman ya agak naik lagi. Karena pas aku lagi giat-giatnya diet itu ternyata semuanya di bawah normal, malah aku under. Jadi gula darahku, kolesterolku, asam urat itu under. Itu apa yang dirasa di badan, Mas? Ya aku sih nggak ngerasain ya, orang lebih kayak kecuek gitu, tapi kata bapak itu nggak bagus, kalau kamu kekurangan gula itu nggak bagus, gula itu Kelihatan nggak ada tapi? penting. Saat itu nggak sih, nggak ngerasa aja atau saya nggak tahu ya. Sampai insecure itu ya? Iya Rasanya kayak ketakutan juga gitu ya, iya, gitu dan sebagainya lari, gitu ya. jalan pagi 1 jam, 1,5 jam. Orang dari 89 ke 68 saya. Kalau sekarang 73 sekarang. BTW, ibu itu usia berapa? Waktu nggak ada 69. 69. Iya, Bapak? bapak 70. Jadi beda setahun. Beda Iya. setahun. Gimana, Mas, merawat bapak, Mas? Jadi ngerasa protektif banget nggak, Mas? Iya, tetap menjaga juga nggak terlalu karena ada batasan juga anak itu ke orang tua kan juga harus saya jaga juga kan. Maksudnya gimana tuh? Eee, nggak terlalu kayak ya pokoknya saya kasih ingetin aja makan udah nggak boleh terlalu malam-malam Iya, lagi, nggak langsung kayak melarang, "Woi cekin," gitu, enggak kan, maksudnya iya, pakai iya, bahasa-bahasa juga ini. iya. Ya cuma kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali pengennya apa saya turutin gitu. Maksudnya yang harusnya menurut aku udah nggak harus dimakan atau apa, atau mie goreng atau apa gitu mau, ya udah aku bawain. Nah, aku tuh, eee, jadi penasaran juga pengen ngebahas tentang anak, Mas. Iya, Aku nggak tahu ini bener atau enggak, hoaks atau enggak, heeh, katanya sempet pulang ke Magetan, Magetan? itu katanya sempet, apa ya, dapat kekerasan yang sampai, Iya air vitalnya kena atau apa, itu iya, gimana, jadi Mas? sore-sore main ke alun-alun kan kebetulan warung saya deket sama alun-alun gitu, Heeh, heeh. Tahu-tahu pulang kakaknya langsung laporan, "Bunda Bunda itunya ceria berdarah," gitu. Ya udah saya lihat memang berdarah, itunya maaf maaf ya, ini alat kelamin, pria atau cewek, ceria itu cewek. oke, wow. Huh, ngebayangin anak perempuan, Iya. terus? Ya udah lihat telan dalamnya berdarah, terus ya udah saya bawa ke rumah sakit. Emang Mhm, ada robekan kecil di depan tapi iya. luar. Ya terus dia bilang kenapa, katanya ditendang di dekat lapangan basket. Ya udah saya cari ke sana saat itu juga, ternyata nggak ada. Ternyata pelakunya bukan anak-anak yang sedang basket, tapi orang tua yang menjemput anaknya lagi basket. Dan setelah ditelusurin ke sini-sini, polisi segala macam, nggak ada CCTV juga yang menjelaskan bahwa itu ditendang secara sengaja. Cuma dia udah mengakui bahwa itu terjadi fisik kayak tertabrak nggak sengaja gitu loh, versi Oh, dia. itu Udah oh, clear juga. oke. Jadi susah juga ya kadang-kadang Ya ya, karena maksudnya karena kondisinya nggak sengaja bener ya ya? nggak sengaja, dia juga udah ngakuin dia seperti itu, nggak sengaja menabrak dan nggak tahu saat itu kalau mengakibatkan itu. Cuma mungkin anak saya masih kecil juga dia nggak bisa ngebedain antara ketendang sama ditendang gitu. Pokoknya dia bilang kena kaki. Wah, susah banget dong Iya, untuk mencari makanya nggak tracking iya yang nggak mana yang bener, iya mana yang salah.
Itu gimana tuh, Mas? Ya Maksudnya nggak itu bisa, udah stres banget dong, Mas? nggak bisa lanjut, udah selesai kalau urusan itu. Karena kan Tapi stres banget tuh, Mas? iyalah, stres ini gimana sih sebenarnya ini, apa yang terjadi sebenarnya apa gitu. Kok kalau beneran kok lu gila banget nendang anak kecil nih. Mmm. Nggak bisa saya lanjutin, nggak bisa dilanjutin juga itu karena nggak ada bukti dan, saksi yang menegas bahwa itu beneran terjadi. Tapi kondisi anak Mas sekarang gimana? Iya aman sih kadang kalau lewat situ cuma bilang aja nih yang ada dia bilangnya apa ya, ada om apa sih, lupa aku deh. Aku lupa aku saat itu. Dia selalu ngomong apa lewat situ. Ada Ada memori dia yang dia bilang oh, ingat, memori? iya dia ingat gitu. Pokoknya aku selalu ngajarin anakku ketika salah atau yang salah tuh minta maaf tuh dia selalu bilang ini ada om yang aku lupa omnya, salah itu nggak mau minta maaf gitu loh. Gila ya, Iya maksudnya ya kondisi kayak gitu susah juga ya iya gitu ya. Mmm, tapi anak-anak ini Mas, apa maksudnya sekolah Mas gini Mas, saya itu masih bingung banget deh Mas, maksudnya, apa yang bikin Mas Isa sekarang itu nggak nyaman ketika dibilang artis Mas? Tapi mhm, memang kenyataan artis itu kan tidak ada tidak bisa hilang ya iya dalam melekat diri ya. ternyata iya. Beda sama kayak punya pekerjaan-pekerjaan lain ya. Iya, Mmm, apa Mas yang bikin Mas nggak nyaman Mas? iya kan aku merasa aku udah nggak kerja di TV lagi, udah Mhm. nggak, eee, ya nampung di situ loh, nggak itu lagi, ya udahlah gitu aku, tapi ternyata masih aja melekat dan tingkah laku tuh masih disorot gitu loh. Jadi aku kayak keberatan. Nggak berarti sekarang itu kondisinya nggak nyaman dong, Mas, kalau kita ngomong Iya TV ya, iya. maksudnya kayak mungkin kalau reality show atau apa Enggak, mungkin beda. maksudnya gini, kan kemarin-kemarin kan aku udah bener-bener keluar dari TV kan, Iya, udah ya 3 tahun tuh, blast sama kali. Aku pikir tuh ya udah orang bakal nggak nganggep aku lagi bagian dari itu gitu. iya, ternyata Enggak juga, nggak bisa hilang ternyata. tapi, apa yang bikin Mas akhirnya kayaknya untuk ngambil sinetron lagi atau ngambil dunia hiburan lagi yang mungkin long time gitu ya, Mhm jangka panjang, mhm. itu nggak mau itu apa, Mas? Selain ngurusin Bapak, Mas? Sebenarnya aku udah kayak pengen cuma punya usaha, punya berkembang, ada di beberapa daerah yang lain, cuma pengen datang ngunjungin ngunjungin, maintenance maintenance gitu aja sih, udah pengen seperti itu gitu. Lebih banyak ke keluarga, takutnya entar biar anakku juga deket sama aku punya jalinan lebih, nggak kayak aku sama orang tuaku sebelumnya gitu. Tapi ya memang ya kalau memang banyak riset juga mengatakan bahwa seseorang yang memang mungkin tinggal di kota yang besar gitu ya, yang di mana, ujung-ujungnya kalau dia stres pegunungan Iya tinggalnya ataupun jalan-jalannya dan iya sebagainya kayak gitu dan tingkat stresnya beda ya, Mas, ya? iya, bedalah. Apa Mungkin bedanya, Mas, ya di mungkin Jakarta? gini, stres dari kita udah berangkat dari rumah, kita udah stres nih. Di Ya, jalan kita stres gara-gara lalu lintas, di sana kita nggak dapet, ya, lalu lintas lancar. ya, Jadi stresnya nggak double, istilahnya seperti itulah. heeh. Heeh. Stres yang kalau misalnya di, kampung halaman stresnya apa, Mas? Ya mungkin stresnya, ya misalnya aku sekarang lagi usaha warung, warungku kenapa sepi nih, Mmm, ternyata ada yang unsur-unsur lain juga, ternyata kayak ditutup. Jadi orang tuh pada komen, "Kok tutup terus kenapa? Padahal buka." Itu yang bikin aku pusing tuh ngeliat, kenapa tutup lagi nih sih? gimana? Saya masih masih belum nangkep gimana tutup, Warungku buka, buka, heeh, tapi orang komen sampai komen, DM, "Kenapa warungnya tutup terus?" heeh. Padahal itu warungku buka. Jadi unsur lain yang ngetutup itu unsur lain, ada goib. Itu yang bikin aku pernah stres tuh gara-gara itu. Nah itu solusinya apa tuh saat itu? Ya solusi dari kitalah, lebih banyak berdoa, baca-bacain surat-surat, kayak gitu loh. Kan kalau digedor kan biasanya kan kalau digedor gitu selalu ada orang nggak sih di situ di Nggak warung? digedor, warungku kan terbuka nih Sob. Heeh, heeh, heeh. Warungku tuh buka, cuma ditutup sama hal-hal itu, jadi orang taunya itu warungku tutup. Bukan digedor harus masuk itu enggak, warungku enggak kayak gitu tipenya, warungku tuh kebuka. Oh, oke.
Warungku tuh buka, cuma ditutup dari unsur lain, yang aku sendiri juga awalnya nggak percaya jadi percaya, karena orang tuh yang bilang itu bukan 1, 2, puluhan udah. Tapi sekarang gimana kondisinya? Ya sekarang ya lumayan, sekarang lumayan lah. Lumayan ini ya. Tapi Mas kalau ngomongin omset gitu ya Mas ya, eee, cukup atau melebihi Mas? Cukup, Cukup? cukup, cukup dalam arti ya untuk bayar anak sekolah, Mhm. untuk kehidupan aku, untuk nanggung listrik, air di situ dan di rumah, udah cukup lah. Nabung sedikit-sedikit, sedikit tapi. Iya 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 Tapi iya. aku udah merasa seneng di situ, merasa bahagia aku bisa ngelihat setiap hari bapakku, ngeliat beliau sehat, nemenin beliau, ngobrol sama beliau, pagi, siang, aku pulang, sore, malam sebelum tidur, pagi lagi nemenin, Iya ya, ya tapi udah di nggak Jakarta mikirin pemasukan lagi jadinya udah. iya iya iya. Di Jakarta tapi iya kalau dipikir di kota gitu ya, kita itu hampir susah banget untuk napak sama tanah gitu ya. Iya, Kecuali kalau orang-orang mungkin punya kebon, iya, rumah yang besar atau apa iya, gitu mungkin beda ya. Tapi iya, memang susah banget untuk napak tanah dan kita itu butuh namanya grounding. Grounding iya, itu bener-bener napak di tanah untuk kita menyatu sama alam gitu. Makanya itu yang mungkin Mas Isa sendiri juga pengen untuk ya mendingan di sini aja iya, kali ya, iya, lebih menyatu dengan alam dan iya. sebagainya. Mungkin pertanyaan, terakhirku adalah hubungan Mas Isa Bajaj sama Tuhan tuh hubungannya seperti apa sih? Kalau dulu sekedar saat butuh saya mencari Tuhan. Bener-bener nyari Tuhan Iya, saat butuh doang. saat butuh doang? Iya, tapi untuk sekarang setiap hari saya mencari Tuhan. Keren 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 keren. Mas, boleh dong Mas, buat teman-teman, ini kameranya, Ya, kasih tahu dong Mas, maksudnya, kasih wejangan atau kasih apa ya, ya wejangan atau motivasi. Kan, Mas Tisa kan sudah mengalami mhm, kehilangan iya, seorang ibu gitu iya, ya, dan banyak nih yang anak-anak zaman sekarang pun juga yang merasakan bahwa generation gap, bahwa mungkin orang tuanya tidak sayang iya, ataupun nggak ngerasa kayak, dekat sama ibunya, nggak mhm. asik sama ibunya ataupun sama ayahnya. Nah, boleh dong kasih, wejangan untuk teman-teman? Ya, mumpung masih bisa, ada dan punya waktu kalian kalian harus benar-benar quality time lah bersama orang tua kalian, jangan sia-siain itu. Ya bagaimanapun perilaku atau tindakan orang tua ke kita, kita nggak pernah ada kan namanya mantan bapak, mantan ibu. Pasti orang tua kita ya orang tua kita itu. Sebagaimana kita nanti daripada penyesalan kayak seperti saya, So good. saat kita masih kuat, jaya, ibu bapak masih sehat, ternyata nggak ada quality time sama beliau itu. Karena yang dibutuhin beliau itu orang tua kita bukan cuma materi yang kita kasih, tapi juga waktu dari anak-anaknya sih menurut saya itu. Project kedepannya apa nih, Mas? Insya Allah kalau ada rezeki, tambahan rezeki lagi atau investor saya mau nambah outlet-outlet di kota-kota lain. Jakarta Menurut dong saya. Amin, amin, amin. Jakarta dong. Udah ada tawaran tapi saya suruh nunggu setiap hari. Otomatis saya pindah juga. Nggak dulu kalau Jakarta, angkat tangan. Tapi bisa ada tangan kanan atau Nggak. orang-orang di situ, Nggak nggak bisa? gini aja nanti kalau pas aku di Jakarta Heeh, lama lagi liburan atau apa nanti aku kan suka open PO tuh. Nanti iya. tak kirimin. Cobain. Bisa open PO? Bisa. Cobain. Oh, Aku pernah beberapa kali ke situ. nanti Saya aku pulang ke Jakarta. minta WA-nya Mas Isa ya? Siap, siap. Siap. Wow, ini hari ini, gue dapet, apa ya, mungkin obrolan yang luar biasa, lebih lebih membuat gue dan pasti buat teman-teman yang nonton juga me-reminder kita untuk lebih dekat lagi sama orang tua, untuk menghabiskan waktu buat orang tua gitu ya. Ya mungkin kalian punya nenek, punya kakek, masih punya ibu atau bapak, yuk kita sama-sama untuk, at least seminggu sekali lah kita, kalau nggak bisa punya waktu banyak gitu ya, mungkin setiap hari, at least seminggu sekali lah kita luangin waktu untuk ama mereka, untuk makan, untuk happy-happy lah sedikit lah. Dan kesimpulannya adalah hari ini gue juga belajar
betapa pentingnya menghargai waktu ya Iya. Mas ya, dan itu juga luar biasa. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan sekali lagi gue nggak bosan untuk mengingatkan kalian untuk nonton video ini secara full ya, biar kalian tidak miscommunication pastinya. See you next time.